Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak atas waktunya untuk bisa hadir dalam kegiatan insya Allah pada Jumat Berkah pagi ini insya Allah. Izinkan saya MC untuk membuka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Kita awali bacaan kita dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita sudah memasuki hari ke-18 Ramadan, babak kedua di bulan Ramadan hari ini. Semoga semakin hari semakin meningkat kualitas ketakwaan kita dan juga semakin meningkat produktivitas yang kita bisa lakukan dalam setiap hari-hari kita, sesuai dengan tema pada kegiatan pada pagi hari ini. Insya Allah, Alhamdulillah, sudah bersama dengan kita Bapak Ibu sekalian, Bapak Kiai Haji Dr. Ali Nurdin, untuk memberikan untayan tausiah dan penyemangat buat kita untuk meningkatkan produktivitas kerja kita. Izinkan saya untuk mengutip sebuah kalimat hadis dari Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap Bapak Ibu sekalian, kesempatan ini adalah kesempatan majelis ilmu, dan semoga kemudahan kita untuk mengikuti kegiatan majelis ilmu ini, insya Allah menjadi pertanda. Harapannya Allah memudahkan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, izinkan kita membuka dengan sebuah pantun. Paling enak makan soto babat campur dengan buah tomat. Ramadan bulannya kita taubat agar selamat dunia akhirat. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya menyapa terlebih dahulu mungkin pada Bapak Kiai Haji Dr. Ali Nurdin. Selamat pagi Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Kiai atas waktunya Pak Kiai. Sama-sama, Mas. Alhamdulillah bersama dengan kita juga Bapak Ibu sekalian, para pimpinan dari kampus Telkom University juga telah hadir. Izinkan saya menyapa Bapak Rektor Kampus Telkom University, Bapak Profesor Adi Wijaya. Selamat pagi, Profesor. Pagi, Assalamualaikum, Yai. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ya, silaturahim. Alhamdulillah. Semoga Yai juga senantiasa sehat. Amin, amin. Terima kasih. Terima kasih, Mas Denny. Baik, Prof. Terima kasih banyak, Prof, atas waktunya di tengah kesibukan Prof juga untuk insya Allah bisa bersama-sama di sini membersamai kita untuk acara Tabligh Akbar pada kali ini. Dan izinkan juga saya menyapa Bapak Wakil Rektor Bidang 1, Bapak Dr. Hardian, Wakil Rektor Bidang 2, Ibu Dr. Ina Pasaribu, Wakil Rektor Bidang 3, Ibu Dr. Dida Diah Damayanti, Wakil Rektor Bidang 4, Ibu Dr. Rina Puji Astuti. Dan segenap pimpinan kampus Telkom University, Bapak Dekan, Bapak Kaprodi, dan segenap sivitas akademika, Bapak dosen dan juga tenaga pembantu akademik, dan seluruh staf dari Telkom University. Menginjak ke acara berikutnya, Bapak Ibu sekalian, agar kita bisa merasakan suasana dan aura Tabligh Akbar pada pagi hari ini dan meningkatkan rasa keimanan dan ketakwaan kita, maka kita akan mendengarkan lantunan yang begitu indah ayat suci dari Bapak Yanto Nugraha, staf divisi dari Pasca Sarjana Telkom University. Insya Allah Bapak Yanto akan menyampaikan surat Al-Luqman dari ayat 1 sampai 13. Dipersilakan Bapak Yanto Nugraha untuk memberikan pembacaan ayat suci Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah mendengarkan lantunan tadi, semoga ayat-ayat tersebut meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, karena salah satu ciri dari orang-orang yang bertakwa adalah ketika dibacakan ayat-ayat Allah, maka bergetar hatinya dan insya Allah semakin menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, insya Allah pada kegiatan kali ini seperti biasa, Bapak Ibu sekalian bisa menyampaikan pertanyaannya. Jadi mungkin di tengah-tengah nanti ketika Pak Kiai menyampaikan materinya, Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat, Bapak Ibu sekalian.
Nanti kemudian mohon izin saya sebagai moderator, Bapak Ibu sekalian, mungkin karena waktu kita terbatas sampai jam 11 siang, karena ada ibadah seperti ritual seperti biasa, ibadah Jumat yang harus kita lakukan, maka kemungkinan saya akan memilih ya dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk mengawali pada kegiatan hari ini, insya Allah kita akan mendengarkan sambutan kata pengantar dari pimpinan kita, dari Pak Rektor dari Telkom University, yaitu Bapak Profesor Adi Wijaya. Pada Bapak Profesor Adi Wijaya, untuk waktu dan tempat dipersilakan, Prof. Terima kasih, Mas Denny. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan Bapak Kiai Haji Ali Nurdin. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk bersilaturahim dengan Sivitas Akademika Telkom University yang insya Allah akan memberikan tausiah untuk kita semua. Dan saya berdoa berharap ini akan membawa kita dalam taqarrub ilallah, mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa, sehingga segala apa amanah yang kita jalani ini diberikan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati juga rekan-rekan pimpinan dari Telkom University, Bapak Ibu Wakil Rektor, Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu Direktur, Kaprodi, dan jajaran yang lain, serta seluruh sivitas akademika yang saya banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammad, wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman, nikmat Islam yang kita alhamdulillah masih pegang teguh sampai hari ini, dan ditambah nikmat sehat sehingga kita bisa bersilaturahim satu sama lain dan berada dalam suatu majelis ilmu. Kita hari ini sudah sampai di hari ke-18, ya Mas Denny. Hari ke-18 ibadah saum Ramadan. Kalau Imam Ghazali pernah mengatakan bahwa yang paling jauh di antara kita adalah masa lalu. Waktu yang telah berlalu tidak akan pernah kembali. 18 hari atau 17 hari yang telah kita lalui tentunya tidak akan pernah kita bisa ulangi lagi. Masih ada tersisa sekitar 11 atau 12 hari ke depan. Semoga kita bisa memanfaatkan waktu ini dengan baik, sehingga sesuai dengan tema peningkatan kualitas diri melalui tausiah ini bisa meningkatkan juga produktivitas kita. Tentunya produktivitas fi dunya wal akhirat. Tidak hanya apa yang kita kejar di dunia, semoga kebaikan dunia diperoleh, juga kebaikan akhirat tentunya. Tak henti-hentinya saya juga mengajak rekan-rekan semua Sivitas Akademika untuk terus selalu menjadi uswah hasanah, untuk menjadi role model kebaikan bagi lingkungannya, baik untuk keluarga maupun seluruh Sivitas Akademika. Insya Allah dengan menjadi role model kebaikan itu juga menjadi amal jariah untuk kita semua yang akan memberatkan timbangan kita, timbangan kebaikan di mata Allah pada saat di yaumil hisab nanti. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan semua, tentunya saya sangat bersyukur pengajian ini yang Tabligh Akbar hari ini bisa dilaksanakan di hari Jumat, Sayyidul Ayam. Insya Allah pahalanya berlimpah, dan yakinlah bahwa saya juga yakin bahwa yang dilakukan Bapak Ibu tidak hanya sekedar hadir, tidak hanya sekedar memenuhi undangan. Insya Allah kehadiran di majelis ilmu ini akan menambah keberkahan untuk kita semua, tentunya keberkahan yang membawa kebaikan di dunia dan akhirat nanti. Semoga Bapak Ibu senantiasa sehat dan bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil tausiah ini dengan baik-baiknya dan bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita ke depan. Terima kasih Pak Kiai, terima kasih rekan-rekan semua telah hadir dalam silaturahim ini. Semoga semuanya senantiasa sehat dalam lindungan dan kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Adi atas sambutannya. Ingatkan kita kembali, kita masih punya 12 hari lagi Bapak Ibu sekalian di sisa waktu Ramadan ini. Insya Allah kita akan meningkatkan kembali kapasitas dan kualitas kita
untuk menguatkan kembali di Ramadan ini. Baik, sebelum dimulai mendengarkan ceramah dari Pak Kiai Dr. Ali Nurdin, izinkan saya Pak Kiai untuk menyampaikan CV dari Pak Kiai. Saya rasa mungkin Bapak Ibu semua di sini juga sudah mengenal beliau sebenarnya, tapi izinkan saya ingin memberikan sebuah penghormatan kepada beliau karena beliau adalah bidangnya cukup sangat yang kita harapkan, yaitu adalah bidang di dunia Al-Quran. Jadi beliau lahir aslinya dari Boyolali, kemudian juga saat ini tinggal di Pamulang gitu ya Prof ya. Semoga nanti kita ada waktu untuk berkunjung ke Pak Kiai ke Pamulang. Beliau juga sekaligus Wakil Rektor 3 dosen Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran di Jakarta. Nah, ini ternyata universitas yang khusus bidangnya di ilmu Al-Quran, dan kita alhamdulillah diberikan kesempatan oleh Allah untuk mendengarkan untaian nasihat dari beliau karena langsung dari pakarnya, pakar ilmu Al-Quran. Beliau juga cukup intens menggunakan media sosial Bapak Ibu sekalian, jadi Bapak Ibu sekalian juga bisa menikmati ceramah-ceramah beliau di YouTube ataupun di Instagram dengan nama Ali Nurdin NP. Jadi selain nanti di sini kita bisa mendengarkan ceramah beliau, mudah-mudahan kita juga bisa mengikuti ceramah-ceramah beliau di media sosial beliau. Kemudian pendidikan terakhirnya beliau adalah bidang tafsir, sehingga kita tidak ragu lagi bahwasanya ulama yang kita datangkan hari ini sekaligus akademisi juga gitu ya, sehingga topiknya sangat cocok untuk pada pagi hari ini. Beliau juga mengasuh pesantren di Nurul Quran di Pamulang dan Bogor, kemudian juga Latsnah Pentasihan Mushaf Al-Quran Kemenak RI, Dewan Pakar Studi Al-Quran sejak tahun 2008. Saya rasa banyak sekali aktivitas beliau selain kemudian di akademisi beliau tadi, mana beliau juga sekaligus ulama yang kita harapkan keilmuannya dan kita ingin dapatkan banyak sekali nasihat-nasihat dari beliau pada pagi hari ini. Baik, untuk kesempatan kali ini insya Allah Bapak Ibu sekalian topik kita adalah peningkatan kualitas diri melalui puasa dan untuk menjaga produktivitas. Sebagai awalan, bahwasanya kemerdekaan yang kita peroleh ternyata di bulan Ramadan. Artinya Ramadan ternyata memang momen untuk meningkatkan kualitas diri dan memperoleh kemenangan. Baik, tidak berpanjang lebar, saya serahkan kepada Pak Kiai Haji Dr. Ali Nurdin untuk penyampaian nasihat kepada kami semua, Bapak-Bapak sekalian, Bapak dan Ibu sekalian. Untuk waktu dan tempat, dipersilakan Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'd. Pak Rektor, Pak Prof. Adwijaya yang sama-sama kita hormati, ini Masya Allah beliau ini kelihatan 10 tahun lebih muda ya. Wajahnya cerah sekali, alhamdulillah. Berkah puasa ini kelihatannya ini. Segenap para wakil rektor, para pimpinan, dan segenap sivitas akademika, kami ini serasa sedang raker ini, Prof. Kalau gini ini sedang raker ini, raker di kampus, karena para berdiri di hadapan para sivitas akademika ya. Gitu. Dan kebetulan hari ini kami sengaja memang mengkhususkan ini, karena sebetulnya nanti itu ada agenda di Telkom Pusat itu di Kartosubroto Jumatan gitu. Cuma karena Jumatan kan udah sering di sana ya, jadi saya harus memenuhi undangan teman-teman di Telkom University. Kalau nggak kualat nanti. Baik, tema yang sangat menarik. Kenapa saya bilang menarik? Karena begini, umumnya umat ini memahami puasa itu sebatas ritual. Ini problem kita. Jadi kemudian yang terjadi apa? Yang terjadi adalah bahwa narasi di media sosial, narasi di dalam pertanyaan-pertanyaan kajian itu umumnya tentang menyangkut kesempurnaan ritualnya. Maka ketika kita mengambil tema ini, kita berarti memahami puasa ini bukan sekedar ritual ini, tapi puasa sebagai sarana, sebagai wasilah, bukan ghayah. Kalau puasa sebagai tujuan, maka kemudian yang penting sempurna sesuai dengan tuntunannya. Tapi ketika puasa kita letakkan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kualitas diri, yang tadi Mas Denny telah menggambarkan itu adalah kualitas takwa namanya, itu berarti kita akan beda melaksanakannya.
Kita tidak akan diganggu dengan urusan-urusan yang misalnya, mohon maaf, khilafiyah, persoalan fikihnya. Contoh misalnya apakah vaksin ini membatalkan atau tidak, swab PCR membatalkan atau tidak. Tidak terlalu membebani hal seperti itu. Karena apa? Kita tidak fokus sekedar bagaimana supaya sesuai fikihnya. Tapi puasa kita letakkan sebagai salah satu standar cara Allah untuk menaikkan kualitas mutu kita sebagai hambanya. Mari kita lihat. Dalam pandangan kita bahwa kualitas diri itu adalah pada akhlak. Pada akhlak yang mulia itulah kualitas diri seorang muslim yang sebenarnya. Dan mari kita bandingkan Bapak Ibu, di Al-Quran, ayat-ayat tentang ritual itu tidak lebih dari 120 ayat. 120 ayat saja, itu tentang ritual. Berapa persen tuh, Mas Denny? Berapa persen? 120 dari 6.200 ayat itu berarti kira-kira berapa persen? 60. Kelamaan ya, nggak lulus ini gitu. Ya 2% lah kira-kira gitu ya. Bandingkan dengan akhlak ya, ayat tentang akhlak di dalam Al-Quran Bapak Ibu itu mencapai 1.500 ayat. Berarti 25% ayat-ayat Al-Quran yang jumlahnya 6.200 itu bicara tentang akhlak. Tapi umat ini kurang proporsional sikapnya terhadap Al-Quran. Kenapa? Karena yang disibukkan hanya mengurusin ayat yang ritual, sehingga kemudian tidak disertai kesungguhan, ya ada effort yang serius tentang ayat-ayat akhlak di dalam Al-Quran ini. Maka kali ini kita ingin fokus bagaimana kualitas diri kita itu pada akhlak yang sebetulnya itu adalah pesan utama dari Al-Quranul Karim. Kita mulai buktikan. Yang pertama, akhlak mulia itu oleh Al-Quran diibaratkan seperti sebuah pohon yang buah manis dari sebuah pohon yang baik. Ini Allah nyatakan di surah 14, 24, 25. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatun thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha sabit wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Tahukah kalian bagaimana Allah membuat perumpamaan sebuah kalimat yang baik, yaitu kalimat thayyibah la ilaha illallah, yaitu kemusliman kita, itu seperti sebuah pohon yang baik. Kriterianya apa? Asluha sabit. Akar pohon itu kuat. Ini adalah perumpamaan untuk akidah keimanan kita. Wa far'uha fis sama. Dan pohon itu menjulang ke langit. Ini berarti apa? Untuk syariat yang kita kerjakan. Dan pohon itu berbuah di setiap musim. Berarti apa? Akhlaknya yang mulia. Ihsan. Kalau kita menggunakan pendekatan iman, Islam, maka itu ihsan. Kalau kita menggunakan pendekatan akidah, akhlak, syariah, maka itu akhlak pada poin buahnya. Nah, kenapa kita fokus di buah sebagai hal yang utama, akhlak mulia itu sebagai sebuah parameter kualitas yang utama? Karena kalau ibarat pohon, iman itu akar, maka sisi dalam. Itu hakikatnya keimanan seseorang, Bapak Ibu, yang memahami, yang mengerti tentu hanya Allah. Demikian juga ibadah. Ibadah yang istiqomah, diterima tidaknya ibadah seseorang, tentu yang mengerti hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu yang memastikan diterima ibadah seseorang adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dalam konteks kita hablum minan nas, dalam konteks kita bersosial, maka satu-satunya indikator bahwa kualitas diri seseorang dalam beragama itu baik atau tidak adalah pada perilaku sosialnya, pada akhlaknya. Maka kita bisa mengatakan iman dan ibadahmu urusan kamu dengan Allah. Tapi urusan kita adalah akhlak kita. Baik, bukti yang kedua, mari kita lihat. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan, maaf teladan ya, bukan telatan ya, teladan ya, itu pada prioritas akhlaknya yang mulia. Mari kita lihat di surah 33, surah Al-Ahzab ayat 21, Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Saya sedikit tambahkan informasi Bapak Ibu, di Al-Qur'an nabi yang disebut sebagai uswatun hasanah itu hanya dua. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi yang lain apakah tidak baik? Tentu, nabi lain semuanya juga nabi yang baik. Tapi kenapa hanya dua yang dijadikan sebagai uswatun hasanah? Karena nabi yang lain itu menjadi teladan hanya untuk orang tertentu. Misalnya Nabi Musa, kita tidak akan melihat bagaimana contoh Nabi Musa sebagai seorang pemimpin, karena beliau tidak pengalaman jadi pemimpin. Misalnya Nabi Isa,
Kita tidak bisa melihat contoh bagaimana sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah dari Nabi Isa. Karena beliau wafat di usia yang sangat muda. Demikian juga nabi-nabi yang lain. Tapi kalau untuk Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lengkap. Orang kaya, Nabi pernah kaya. Orang miskin, Nabi pengalaman miskin. Menikah, punya anak, punya cucu. Sebagai rakyat, sebagai profesi apapun, Nabi pernah mengalaminya secara umum. Maka wajar kalau kemudian beliau oleh Al-Quran dikatakan sebagai uswatun hasanah. Nah, sedikit garis bawah juga Bapak Ibu, ini bukan berarti semua yang dilakukan Nabi harus kita ikuti. Apa yang dilakukan Rasulullah secara garis besar itu dibagi 3, kaitannya dengan apa yang kita ikuti. Yang pertama yang memang harus atau dianjurkan untuk diikuti, itu berkaitan dengan risalahnya. Maka di Al-Quran semua ayat yang memerintahkan untuk menaati itu Rasul atau Nabi. Ati'ullaha wa ati'ur Rasul. Ati'ullaha war Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Tidak ada ayat yang mengatakan misalnya ati'u Muhammad. Tidak ada. Karena apa? Yang kita prioritaskan untuk kita ikuti itu adalah risalahnya, ajaran-ajarannya. Nah, maka kemudian untuk hal yang berkaitan dengan basyariyah Rasulullah, sisi kemanusiaan Nabi, itu menjadi poin yang kedua. Boleh diikuti, boleh tidak. Karena tidak berkaitan dengan risalah. Misalnya cara berpakaian Nabi, pilihan warnanya, bentuknya, apakah menggunakan apa, menu makanan beliau. Maka kalau kita ingin menilainya bagus. Misalnya berbuka kita dengan kurma, kita mengenakan pakaian yang selalu bergamis, warna putih misalnya. Itu sesuatu yang baik sebagai adab etika kita. Tapi seandainya kita tidak ikuti itu, tidak masalah. Karena itu bukan bagian dari risalah. Nah, yang ketiga, ada yang dilakukan oleh Rasulullah tidak boleh kita ikuti. Itu kekhususan buat Nabi. Apa itu? Pernikahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sampai dalam satu rentang waktu beliau menikah dengan Ummul Mukminin sebanyak 9. Ya kan? Itu khusus buat Nabi. Al-Quran mengabadikan di surah 33 ayat 50, khalisatan laka min dunil mu'minin. Itu kekhususan bagi kamu wahai Nabi, bukan untuk orang-orang mukmin. Nah, kalau umatnya itu kuota maksimalnya itu 4. Ya, masna wa thulatsa wa ruba. Ya, jadi Denny kalau mau itu 4 saja ya maksimalnya ya. Itu pun syaratnya 2 ya. Syarat pertama apa? Sanggup berlaku adil. Itu syarat pertama. Yang kedua, berani. Nah, itu penting. Nah, kalau bisa adil tapi tidak berani, tidak usah nyoba lah. Ini kelihatannya Prof. Adi ini sama dengan saya, termasuk tidak berani juga lah. Ya sudah kita jalani aja satu ya. Baik gitu. Maka saya itu kurang nyaman tuh Prof. kalau dipanggil Kiai gitu. Karena Kiai itu biasanya istrinya 2. Nah, kira-kira gitu. Karena istri saya 1 ya panggil Pak Ali aja ya, nggak usah pakai Kiai. Apalagi kalau pakai Al-Mukarrom. Al-Mukarrom itu biasanya 3 loh. Jadi panggilan itu menentukan jumlah istri ya. Nah, itu yang saya kira itu harus hati-hati. Maka nanti mohon Mas Denny ya sebagai MC saya panggil Pak Ali aja ya, nggak usah pakai Pak Kiai ya. Itu biar kita rasa nyaman kira-kira gitu. Baik. Nah, Rasulullah kita sebagai teladan yang baik. Nah, kemudian di Al-Qur'an Bapak Ibu menarik sekali ketika beliau dipuji oleh Allah itu pada aspek akhlaknya. Perhatikan surah Al-Qalam 68 ayat 4 Allah berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Sungguh engkau wahai Nabi la'ala di atas budi pekerti yang luhur. Jadi bukan sekedar engkau seorang yang berbudi pekerti, enggak. Tapi perilaku Nabi di atas rata berbudi pekerti yang luhur. Kita tidak temukan ayat di Al-Quran yang memuji Rasulullah itu sebagai orang yang khusyuk sholatnya, yang bagus ibadah puasanya, yang mabrur haji umrohnya. Meskipun kita pasti hakul yakin tanpa keraguan, sholat Nabi pastilah paling khusyuk. Ibadah puasa Nabi pasti paling baik. Haji umroh pasti paling mabrur. Tapi tidak ada pujian itu di Al-Quran menyangkut hal-hal ritual seperti itu. Yang ada pujian kepada Nabi oleh Allah adalah, wahai Nabi, engkau sungguh berbudi pekerti yang luhur. Ketika para mufassir, Bapak Ibu, saya ingin sedikit menggambarkan tentang akhlak Nabi itu ya, menafsirkan surah At-Taubah ayat 128, ini ayat yang luar biasa, menggambarkan pribadi Nabi ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim.
sungguh datang kepadamu seorang utusan Tuhan, seorang Rasul yang sungguh berat baginya atas masalah hidupmu. Jadi kita sebagai umatnya itu, sebagai umatnya Bapak Ibu, kalau kita merasa sedang punya masalah, itu Nabi itu ikut rasain. Maka di Al-Quran itu katakan, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah, di dalam dirimu bersama kamu itu ada Rasulullah. Ini maksudnya apa? Dalam kesadaran setiap muslim, maka kita bersyahadatkan, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu sebuah pengakuan dalam diri kita, kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat itu tidak mengatakan, wa'lamu anna ma'akum. Seandainya bunyi ayatnya itu, ketahuilah bersama kamu ada Nabi, itu berarti kita hidup di masa Nabi. Tapi kalau dikatakan wa'lamu anna fikum, fi dalam diri kita itu ada kasih sayang Nabi. Ya, ada bentuk apa? Rahmat dari Allah melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan ayat itu azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur. Seorang mufassir Syekh Mutawalli Asy'arawi ketika menafsirkan ayat ini, beliau menceritakan sebuah riwayat di mana Allah ketika melihat Nabi yang begitu besar sayangnya kepada umatnya, sampai-sampai kemudian mengatakan apa? Ya Muhammad, aku sudah ikhlas, aku sudah ridha, aku serahkan umatmu kepadamu. Karena aku tahu begitu besar sayangmu kepada umatmu. Maka jawaban Nabi apa? Kalau nabinya model kita mungkin, oh siap, ya, saya terima. Itu ya. Tapi nabinya Rasulullah katakan apa? La ya Allah, anta arhamu minhum minni. Engkau lebih mencintai mereka daripada aku. Bayangkan, cintanya Rasulullah begitu besar kepada umatnya, Nabi masih berendah hati mengatakan, enggak ya Allah, kamu lebih mencintai umatku daripada aku. Maka kita bersyukur menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Yang ketiga, kita lihat ya. Kalau kita lihat ciri golongan orang-orang yang baik yang disebut dalam Al-Qur'an itu orang yang menonjol akhlaknya, ya, bukan sekedar aspek ritualnya. Mari kita buktikan. Yang pertama, di surah misalnya tentang takwa. Siapa itu yang bertakwa? Ya, ini tulisan takwa benar ya, Pak, sesuai KBBI ya. Ini takwa ini pakai K yang benar ya. Kalau pakai Q itu namanya transliterasi. Tapi kalau tak pakai K ini bisa salah paham ini. Takwa, takut istri tua. Loh, beda ya nanti. Maknanya akan beda gitu. Hati-hati ya kira-kira gitu. Nah, di ayat ini ciri orang bertakwa Bapak Ibu, surah 3134 Allah berfirman, alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu ciri orang bertakwa. Siapa? Orang yang suka berbagi. Ya, punya rasa empati dengan sesama. Yang kedua apa? Sanggup menahan amarah. Berarti punya kecerdasan emosi yang paling baik. Yang ketiga apa? Sanggup untuk memaafkan. Nah, ini berat Bapak Ibu. Karena apa? Untuk bisa selalu menjadi pemaaf berarti punya kelapangan hati. Dan ini salah satu rahasia ketika Rasulullah SAW menceritakan ada orang yang calon surga ya. Ini riwayat yang masyhur sekali ini. Jadi suatu saat kan Nabi sedang berada di masjid. Ada orang terlambat untuk sholat. Sambil masih basah wajah di bekas wudu itu Nabi bilang, tuh orang calon surga. Sampai itu 3 kali berulang-ulang. Maka sahabat Abdullah bin Amr bin As curiga atau penasaran itu amalnya apa ini orang kok sampai dikatakan Nabi di calon surga. Maka dia pura-pura terus kemudian bohong ya, pura-pura ngaku berantem dengan bapaknya, saya ingin nginep di rumah Anda, bolehkah? Oh ya silakan. Nginep malam pertama dilihat apa itu amalnya, ternyata nggak ada yang istimewa, amalnya biasa saja. Malam kedua sama, hari ketiga sama juga. Akhirnya dia jujur, wahai sahabatku, saya tidak berantem sebetulnya, saya hanya penasaran mengapa Rasulullah SAW sampai menunjuk Anda berulang bahwa Anda calon surga. Apa keistimewaan Anda sebenarnya? Apa dia bilang? Amal saya seperti yang kamu lihat. Aku tidak punya amal yang istimewa. Waduh, kalau gini apa ya rahasianya? Maka sahabat bin Abdullah bin Amr bin As akhirnya pamit. Belum jauh di AW kemudian dipanggil. Sini. Ada apa? Amalku seperti yang kamu lihat. Tapi satu hal yang kamu perlu ketahui, setiap sebelum tidur, saya tidak pernah menyimpan rasa benci dengan sesama. Saya lepaskan, saya maafkan setiap orang yang kemudian mungkin pernah dan berusaha menyakiti saya. Langsung sahabat mengatakan itu, ini yang berat ya, yang berat untuk menjadi pemaaf. Maka di Al-Quran Bapak Ibu, itu ayat yang ada bukan meminta maaf, tapi yang ada jadilah pemaaf. Ya, tidak ada ayat mintalah maaf, tidak ada. Tapi yang ada jadilah pemaaf. Nah,
Inilah kenapa yang menjadi saya alasan ya kenapa mohon maaf nih kalau saya sebagai suami kenapa jarang minta maaf ke istri, nah karena sudah pemaaf. Nah, ini itu suami istri itu yang paling sering salah kan sebetulnya suami, tapi yang sering minta maaf malah istri itu. Misalnya ya sering lah itu cium tangan suami, maafin ya Pak itu. Padahal yang banyak salah itu suami, tapi saya tidak tahu kenapa para suami itu kok jarang minta maaf. Nah, kira-kira begitu. Nah, mungkin nanti tolong direnungkan tuh Mas Dini ya, kenapa jarang minta maaf ya, kira-kira gitu. Saya pernah pengalaman minta maaf ke istri saya itu, Prof, itu maafin ya Bu, malah kaget ya, ada apa Pak itu. HP saya langsung dibuka-buka, ada apa ya? Wah, urusannya panjang. Wah, kapok, nggak usah jadi. Jadi nggak pernah minta maaf lagi ya, gitu. Selesai sampai situ gitu. Takut daripada nanti jadi panjang-panjang urusan, terus gitu ya. Nah, kemudian yang keempat apa? Orang bertakwa itu, kata ayat itu adalah orang-orang yang suka berbuat kebaikan. Orang yang berbuat kebaikan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Kita lihat, ciri orang bertakwa empat-empatnya bicara tentang aspek akhlak. Aspek akhlak. Berarti apa? Berarti kualitas diri kita itu pada akhlak kita. Dan kalau kita bicara puasa, berarti puasa kita itu agar kita memiliki akhlak yang mulia, dan akhlak mulia itu adalah menjadi ciri utama orang bertakwa. Kalau kita pakai silogisme, berarti kira-kira begini. Puasa agar kita bertakwa. Takwa itu akhlak mulia. Maka kesimpulannya puasa itu agar kita menjadi orang yang memiliki akhlak mulia. Itulah kualitas diri kita. Nah, kira-kira begitu. Kita lanjutkan. Bukti yang kedua, bahwa ciri orang yang baik adalah yang menonjol dari si akhlaknya. Kita lihat kalau kita sebut ibadur rahman. Ibadur rahman. Hamba-hamba yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadur rahman. Ini surah Al-Furqan ayat yang ke-3. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ibadur rahman itu atau hamba-hamba yang dikasihi oleh Allah itu adalah orang-orang yang apabila berjalan di muka bumi dia rendah hati. Dan apabila ada orang yang bodoh menyapa ataupun mungkin membulinya, dia seandainya harus menjawab, dia jawab dengan ucapan yang baik. Itu dua-duanya cirinya adalah aspek sosial, akhlaknya. Ya, meskipun nanti berikutnya juga ada penjelasannya bahwa itu juga sisi ritual, khususnya orang yang munajat di malam hari, bangun malam. Tapi poin utamanya adalah yang disebut oleh Allah yang pertama adalah orang-orang yamshuna 'alal ardi hauna. Orang yang ketika berjalan itu dengan kerendah hati. Kenapa disebut pakai kata berjalan? Karena orang itu akan terlihat rendah hati atau sombong itu ketika beraktivitas. Kalau sedang tidur nggak kelihatan tuh. Wah, tidur sombong banget ya, nggak kelihatan itu. Tapi kalau beraktivitas gitu ya, apakah dia berjalan, apa berbicara, maka kelihatan. Ini seorang menunjukkan kerendah hatiannya atau sebaliknya, kesombongannya. Na'udzubillah min dzalik. Bukti yang ketiga kita lihat bahwa orang yang kualitas diri itu ada akhlaknya adalah kita lihat orang-orang yang disebut mukmin yang beruntung. Di surah Al-Mu'minun ayat yang ke-1 sampai 8. Qad aflahal mu'minun alladzina fi shalatihim khashi'un. Ini yang menarik. Ya, yang menarik disebutnya dari semua ciri orang yang baik Bapak Ibu, itu salat yang dahulu. Ya. Meskipun puasa jelas ibadah yang paling utama, rukun Islam kita, tapi salat itu kenapa Allah selalu nanti lihat di ayat-ayat itu selalu disebut terus gitu. Begini rahasianya. Kalau rukun Islam yang ketiga sampai 5, sholat, zakat, puasa, zakat, kemudian haji, itu dilaksanakannya bersyarat. Maka Rasulullah mengatakan benar sekali ketika berikan bunyal Islam, yang itu kemudian oleh para ulama dikatakan rukun Islam, bukan rukun Muslim. Seandainya disebutnya rukun Muslim, maka itu kita sebagai Muslim harus melakukan 5-5-nya itu. Tapi kita sebut rukun Islam, itu tidak harus 5-5-nya. Karena apa? Yang 3 itu bersyarat. Contoh puasa, kalau sakit, berkepanjangan, uzur, sepuh, ya boleh tidak puasa, tapi bayar fidyah. Kan begitu. Kalau mampu, kalau enggak malah diberi fidyah. Demikian juga orang yang zakat diwajibkan apa? Yang mampu. Demikian juga orang yang haji apalagi, ya. Istitoahnya itu jelas disebut di dalam Al-Qur'an. Tapi untuk puasa, untuk sholat, mohon maaf, enggak ada itu bentuk rukhsah dalam konteks boleh tidak, kamu sakit ya, boleh tidak sholat. Enggak. Yang ada apa? Mampumu apa? Duduk, berbaring.
Artinya apa? Maka wajar kalau ada ungkapan yang mengatakan as-salatu imaduddin. Ya, salat itu adalah tiangnya agama. Maka salah satu ciri dalam konteks ibadah kita kepada Allah itu adalah salatnya itu. Nah, disebutnya pertama, alladzina fi salatim khashi'un. Kemudian apa? Ayat yang ketiga sampai yang kemudian ke-8 itu semuanya aspek sosial itu. Walladzi 'anil lahwi ru'dun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Semuanya aspek sosial yang disebutnya, akhlaknya. Maka kalau ingin menjadi orang mukmin yang beruntung, nah kira-kira begitu, maka indikatornya adalah berusaha untuk terus memperbaiki kualitas diri dengan memperbaiki akhlak kita. Kita lanjut. Yang keempat, bukti berikutnya, kualitas diri itu adalah akhlak. Nah, tujuan utama ibadah mahdhah, ibadah ritual yang Allah syariatkan adalah meraih akhlak yang mulia. Ya, kita mulai sholat misalnya. Sholat itu dikecam kalau orang sudah melaksanakan tapi tidak memiliki kepedulian sosial. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Celakalah orang yang salat alladzina hum an salatihim sahun. Perhatikan Bapak Ibu, Allah tidak mengatakan alladzina hum fi salatihim sahun. Seandainya ayatnya mengatakan alladzina hum fi salatihim sahun, yaitu orang yang celaka, orang yang lalai di dalam sholatnya, kita sering kena itu. Karena sholat kita kan seringkali masih teringat pekerjaan, teringat keluarga, teringat hal yang lain. Itu termasuk tidak yang dikecam oleh Al-Quran. Kalau sholat kita masih seperti itu, tenang. Banyak temannya. Nah, kira-kira begitu ya. Nggak usah kecil hati. Itu bukan berarti nggak khusyuk. Ya, khusyuk bukan seperti itu. Ada yang bilang khusyuk itu kalau lagi sholat pokoknya lupa segalanya. Itu namanya pingsan. Ya, bukan khusyuk. Ya, khusyuk itu berarti apa? Hadirnya qalb, hadirnya hati kita sedang menghadap Allah. Maka kemudian tumakninah. Jadi kalau setiap Ramadan kita dapat kiriman di media sosial ya tentang ada orang yang sholat tarawih paket kilat ya, itu saya kira menyalahi standar itu. Tidak boleh begitu itu. Ya lebih baik tidak usah sholat lah. Itu lebih ya sudah bias zikir saja, baca Al-Quran saja itu lebih baik ketimbang sholat tapi dengan cara yang seperti itu. Saya kira itu jauh dari tuntunan sholat yang Allah syariatkan yang sebenarnya gitu ya. Baik, nah itu satu. Maka Allah mengecam orang yang sudah rajin sholat tapi tidak peduli dengan sosial. Dengan redaksi alladzina hum an, yaitu orang yang lalai dari pesan moral sholat. Siapa mereka? Fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ya. Orang sholat kok nggak punya, jadi semakin ada gejala ya ketika seseorang itu semakin berusaha mendekatkan diri kepada Allah, kok terus kemudian menjaga jarak sosial dengan lingkungannya, dengan teman-temannya, itu berarti ada konsep yang kurang tepat. Tidak benar itu. Semestinya orang itu semakin bagus habluminallahnya, juga semakin bagus habluminannasnya. Maka sholat orang itu semakin bagus kualitasnya, seharusnya juga semakin mulia akhlaknya. Mulia hubungan sosialnya. Kira-kira begitu. Sehingga kemudian tidak termasuk yang dikecam dalam ayat ini. Belum lagi ketika Allah berfirman masih tentang sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat yang baik itu dapat menjauhkan pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau ada orang yang STMJ, sholat terus maksiat juga jalan, itu berarti sholatnya belum sepenuhnya baik. Na'udzubillah. Nah demikian juga ibadah puasa. Nanti kita katakan bahwa ibadah puasa itu la'allakum tattaqun, ya kan? Agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa itu apa? Takwa itu orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia. Demikian juga haji. Bahkan kalau haji ini lebih unik Bapak Ibu. Haji itu perintah Al-Qur'annya uniknya kenapa? Kalau sholat dan puasa kan lakukan supaya takwa, lakukan supaya terjauh dari perbuatan keji mungkar. Kalau haji tidak. Kalau haji itu justru watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka kenapa haji itu sementara ulama menyebut sebagai puncak ibadah kita kepada Allah? Karena apa? Kata Allah, kalau kamu ingin berangkat haji, mau berangkat haji,
bawalah bekal. Dan bekal yang terbaik itu bukan dolar atau real, tapi takwa. Nah, jadi bukan berangkatlah haji supaya jadi orang bertakwa, bukan. Tapi memang sudah menjadi pribadi yang kira-kira sholatnya beres, puasanya bagus, ibadah sosialnya bagus, berangkatlah haji. Nah, tapi ini bukan berarti menjadi alasan untuk kemudian bagi sementara orang, aku belum seperti itu, maka nanti aja, jangan. Ya, sudah punya rezeki, bismillah, daftar aja. Entah berangkatnya kapan, tidak penting. Yang jelas kalau daftarnya di Jawa Barat, itu antrinya bersiap yang reguler 20 tahun lebih. Ya, 20 tahun. Ya, ini ya, bagi yang sudah dianugerahi keberangkatan, alhamdulillah. Dan seterusnya. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Ya. Kemudian bukti berikutnya, kualitas diri itu pada akhlak kita apa? Ibadah makhluk yang kurang dapat ditutup dengan akhlak yang mulia. Nah, gitu. Misalnya sholat kita kurang khusyuk, bacaan Al-Quran kita kurang fasih misalnya. Itu akan tertutup kalau kita punya akhlak mulia. Tapi sebaliknya, kalau akhlak kita buruk, hablum minas kita jelek, nggak bisa ditutup dengan kita melaksanakan ibadah ritual. Contohnya misalnya apa? Puasa kita nggak sempurna, bayar fidyah. Fidyah itu simbol sosial. Kita nggak bisa puasa karena uzur permanen, orang tua kita, kakek nenek kita karena sepuh nggak bisa puasa, bayar fidyah. Nggak ada itu. Kalau nggak bisa puasa, misalnya, gantilah dengan sholat 2 rakaat, gantilah dengan baca tilawah Al-Quran, gantilah dengan misalnya zikir, nggak ada. Gantilah dengan fidyah, simbol sosial. Demikian juga haji yang kemudian mungkin ada larangan yang dilanggar, haji tetap sah, tapi bayar dam, simbol sosial. Tapi sebaliknya, kalau orang yang perilaku sosialnya buruk, maka kemudian itu tidak bisa ditutupi dengan ibadah ritual. Maka kabar gembira dari Allah, surah 11-114, Allah berfirman apa? Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan akhlakmu itu akan menghapuskan keburukan-keburukan, kekurangan-kekurangan ibadah kita. Baik, orientasi pada kualitas itulah ajaran agama kita, Bapak Ibu. Jadi kalau kualitas kita akhlak, maka orientasi kita juga pada kualitas akhlak. Nah, kita lihat akhlak menjadi standar kualitas beragama kita. Jadi agama seseorang itu baik atau tidak, itu dari penjelasan di atas ini mungkin kita highlightkan ya, itu berarti pada akhlaknya. Dan kita tambahkan hadis Rasulullah SAW begitu banyak menjelaskan tentang aspek keimanan misalnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Itu semuanya 4 hal disebut oleh Nabi semuanya pada aspek akhlak. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia bicara yang baik. Kalau nggak bisa, lebih baik diam. Hendaklah dia menghormati tetangga, hendaklah dia menghormati tamu, hendaklah dia falyasil rahimah, menyambung silaturahim. Keempat-empatnya oleh Rasul disebut sebagai akhlak. Maka menjadi standar kualitas beragama kita adalah akhlak kita. Nah, kemudian ikhlas adalah standar kualitas amal. Nah, karena ini urusannya di dalam hati, tentu yang mengetahui secara pasti keikhlasan seseorang dalam beramal hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kaitan dengan produktivitas, nah itu adalah standar kualitas program kita. Jadi segala bentuk rencana yang telah kita susun, itu baik atau tidak, itu tergantung pada eksekusinya. Nah, inilah kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluh. Bekerjalah kamu, ya, berusahalah kamu. Nanti Allah akan melihat usaha kamu. Jadi Allah tidak mengatakan rencanakanlah hidupmu, enggak, tapi bekerjalah kamu. Nah, untuk bekerja yang baik tentu harus pakai perencanaan, penyusunan program, dan seterusnya, itu Renstra dan seterusnya. Itu bagian dari sebuah ekosistem agar kemudian yang kita lakukan menjadi baik. Nah, kalau kemudian kita mengacu kepada gabungan antara kualitas diri yang produktif, maka lagi-lagi kita menggunakan istilah kata takwa ini sebagai puncaknya. Istilah ini Bapak Ibu digunakan oleh Al-Quran dalam 2 makna ya. Yang pertama makna kebahasaan. Itu kata takwa artinya menjaga. Menjaga atau menjauhkan. Maka ada ayat kalimat fi'il amrnya itu anfusakum. Jagalah diri dan keluargamu. Anfusakum wa ahlikum. Itu akar kata takwa. Tapi secara kebahasaan takwa itu kemudian secara istilah agama kita simpulkan bahwa sikap
untuk melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, itulah kemudian oleh para ulama disebut sebagai takwa. Sehingga kalau bukti konkret ketakwaan itu apa? Orang yang akidahnya mantap, istiqomah ibadahnya, dan mulia akhlaknya. Itulah gambaran orang yang bertakwa yang seharusnya profil seperti itulah yang kemudian menghasilkan pribadi yang berkualitas, yang kemudian dalam konteks aktivitas kita menghasilkan produktivitas yang baik. Nah, kita lihat ini narasi ayat-ayatnya di surah 2, 2 dan 4 dengan ayat yang ke-177, demikian juga surah 3, 133, 135 Al-Ali Imran, dan juga di surah 51, 15 sampai 23. Untuk menunjukkan gabungan ketakwaan itu adalah orang yang keimanannya kokoh, istiqomah dalam ibadahnya, dan mulia dalam akhlaknya. Artinya begini, ketika kita tadi di awal-awal menyampaikan tentang betapa urgennya, betapa pentingnya akhlak itu, tapi bukan berarti itu dapat disimpulkan, oh kalau itu yang penting baik akhlaknya ya, gak usah sholat, oh, itu salah, keliru juga. Yang penting baik akhlaknya ya, terus gak usah beriman, salah juga. Ya, dalam konteks kita menjadi pribadi yang bertakwa itu harus berusaha sedapat mungkin kita terus mengokohkan keimanan kita, istiqomah dalam ibadah kita, dan kemudian berusaha menjadi mulia akhlak kita. Baik, sebagai bagian akhir Bapak Ibu, kita ingin mentadabburi ayat Al-Quran tentang perintah takwa. Ini yang saya kira sangat menarik dari penuturan Al-Quran berkaitan dengan perintah takwa ini. Mari kita lihat yang pertama. Di surah 3102, Allah berfirman, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Nah, dengan redaksinya apa? Sebenar-benarnya takwa, haqqa tuqatih. Nah, itu berarti semaksimal mungkin semampu kita untuk bertakwa. Tapi yang menarik, di ayat yang lain kita temukan perintah takwa itu adalah fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah sesuai dengan kesanggupanmu. Kok ada semacam apa ini? Kontradiksi ya, saling bertentangan gitu ya. Satu sisi kita disuruh maksimal bertakwa, tapi di sisi lain Allah perintahkan untuk sesuai kesanggupanmu. Apakah mungkin di Al-Quran ada ayat yang saling ta'arud, saling bertentangan? Jawabannya tidak mungkin. Allah kemudian mengatakan di surah An-Nisa, walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya ya Al-Quran itu bukan berasal dari sisi Allah, maka di dalamnya sudah banyak pertentangan, saling bertentangan. Ya seperti produk undang-undang yang dibuat manusia kan, maka ada MK itu kan untuk judicial review, mungkin ada undang-undang yang saling tumpang tindih, saling tidak selaras antar peraturan, itu perlu itu. Nah, kalau Al-Quran tidak ada. Tidak ada ayat yang tidak selaras antara ayat yang awal turun dengan akhir turun. Meskipun rentang turunnya 22 tahun lebih, tidak mungkin kata Allah. Seandainya Al-Quran bukan dari sisi Allah yang maha mengetahui, pasti ada saling bertentangan. 6.000 ayat lebih. Kalau pasal undang-undang paling-paling nggak lebih dari 50 pasal pun banyak bertentangan. Ini 6.000. Maka dalam benak kita mungkin saja bertentangan. Tapi Allah mengatakan apa? Menggaransi tidak mungkin ada pertentangan. Nah, sekarang bagaimana cara menyelesaikan kalau ada ayat yang terkesan seperti ini? Para ulama kemudian mengatakan demikian Bapak Ibu. Surah Ali Imran ayat 102 itu memerintahkan takwa yang maksimal. Itu perintah sifatnya umum. Sifatnya umum. Maka dalam aktivitas kita, usahakan apapun posisi kita secara maksimal. Tetapi kemudian sama-sama orang bertakwa secara maksimal, lakukan takwa itu sesuai dengan kondisi kamu, keadaan kamu, tupoksi kamu. Kira-kira gitu. Maka mohon maaf, kita yang sivitas akademika, orang kampus, bentuk takwa kita itu apa? Ya mengajar. Itu jihad kita, Bapak Ibu. Maka mohon maaf, jangan pas jam ngajar malah di masjid, gitu. Zikir lama, duhanya lama banget. Pimpinan nyari itu kemana sih bulan? Lagi duha, Pak. Padahal duhanya cuma 2 rakaat. WA-nya itu yang lama. Itu masalahnya begitu, kira-kira gitu. Itu tidak benar. Tidak boleh begitu. Ini banyak keluhan teman-teman di Jakarta yang khususnya di kantor-kantor itu. Satu sisi mau dilarang, katanya izinnya sedang sholat duha. Tapi dia sedang mengambil jam kantor untuk melakukan ritual itu. Maka
ketakwaan kita sebagai pengajar itu mengajar. Ya, takwanya maksimal tenaga kesehatan sekarang ini berdiri di garis depan menolong pasien COVID-19 yang sekarang sedang pandemi ini. Takwanya, mohon maaf, takwanya para kru kemarin ya, kapal selam Nanggala 402. Ya begitulah beliau melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Itu yang disebut takwa yang sebenar-benar takwa. Kita lihat beliau juga tetap melaksanakan sholatnya, tapi tetap melaksanakan tugas utama yang menjadi tugas pokok dan fungsinya sebagai seorang hamba Allah di situ. Jadi kira-kira dua perintah ini mengindikasikan jangan sampai kita salah paham. Tapi tentu saja akan sangat bagus sekali karena ini Ramadan ya, terutama 10 hari Ramadan, terus kemudian kita mengurangi aktivitas kita, terus minta izin sekiranya tidak ada pekerjaan yang berat atau yang penting di kantor, minta izin, mungkin saya mau iktikaf berapa hari, itu bagus sekali. Tapi kalau kemudian di hari-hari normal kita kemudian rajin iktikaf meninggalkan pekerjaan kita, itu tidak benar. Itu menyalahi perintah agama. Ya, maka takwanya orang yang mampu dikaruniai oleh Allah dengan kelapangan rezeki, tentu dengan cara berbagi. Itu berbeda dengan takwanya orang yang miskin. Dia harus sabar. Nah, sama-sama ittaqullah haqqa tuqatih, tapi dalam bentuk realisasi takwanya tentu masing-masing individu. Kemudian Allah katakan mastata'tum, sesuai dengan kesanggupan kita. Itulah kira-kira makna dari perintah takwa di Al-Quran. Maka dalam konteks juga kualitas diri, produktivitas kita, kalau kita kaitkan perintah takwa ini, maka produktivitas setiap pribadi akan berbeda sesuai dengan kemudian apa yang menjadi tugas pokok dan fungsinya dalam menjalani kehidupan ini. Dan ukuran-ukurannya tentu masing-masing juga sudah memiliki standarnya. Kalau dalam satuan kampus, tentu saja sudah ada hal-hal yang menjadi parameternya dan seterusnya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, ada perintah takwa yang disebut 2 kali dalam Al-Quran. Itu hanya 2 ayat ya, yaitu surah 5, 9, 18. Itu perintah takwanya dalam 1 ayat itu 2 kali. Ternyata apa? Wal tangdur nafsum ma qaddamat liqad. Ya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wa tangdur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullah. Hendaklah setiap orang untuk memperhatikan apa yang dia biasa persiapkan, lakukan untuk masa depan. Masa depan ada 2 macam, masa depan masih di kehidupan dunia ini, itulah kita persiapkan, termasuk Telkom University ini, terus dinahkodai oleh Prof. Adi Wijaya, semoga kita pikirkan, terus kita rumuskan ke depannya menjadi world class university, ya kira-kira gitu ya, universitas kelas dunia, yang itu pasti akan sangat membanggakan bukan hanya bagi keluarga besar Telkom, tapi juga bagi Indonesia, karena tentu kita sangat bangga kalau punya institusi pendidikan yang mencapai level dunia, dan itu saya kira harus terus kita support, kita doakan, kita bantu bersama-sama, karena itulah persembahan yang bisa kita lakukan terbaik untuk umat ini. Jadi kalau umat tidak bangga dengan kampusnya itu kan rasanya ada yang salah kira-kira itu. Maka itu pikirkan. Nah, Allah mengaitkannya dengan perintah takwa juga untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Dan kami meyakini atas semua apa yang telah dilakukan teman-teman di Telkom University, insya Allah ini tidak hanya menjadi sebuah rutinitas pekerjaan kita, tapi dengan spirit ini semua akan tercatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Saya kembali ke Mas Denny. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih banyak. Panggilnya Pak Ustadz mungkin ya. Moga-moga. Pak Ustadz Ali, terima kasih Pak Ustadz atas untaian nasihatnya. Saya pikir menarik sekali ya yang disampaikan Pak Ustadz Halimudin tadi. Jadi ternyata memang kadang-kala kita berdebat di permukaan ya biasanya ya Pak Ustadz ya, jadi terkait dengan fikih dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kita lupa bahwasanya tujuan dari ibadah itu adalah tadi sampai di pada akhlak yang mulia. Inilah yang menjadi salah satu pengukuran kualitas diri yang kita harapkan, bahwasanya apapun outputan dari ibadah itu adalah kepada akhlak mulia tersebut. Baik, Pak Ustadz izin menyampaikan pertanyaan. Ini Ustadz ada pertanyaan di kolom chat, Ustadz.
Pertanyaan pertama Ustaz, mungkin bagaimana caranya menyeimbangkan agar kita senantiasa bekerja keras tetapi tidak menyandarkan diri kepada amal. Oh, baik. Pertanyaannya bagus sekali itu. Baik, Mas. Kita lihat ya, salah satu petunjuk agama. Di surah nomor 28, ayat 77. Dari Mas siapa Mas ini yang tanya? Mbak? Yang bertanya pakai Mas Musim. Oh, oke. Baik, makasih. Kita lihat di ayat 77 surah Al-Qasas, surah 28. Allah memberi panduan begini. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ya. Jadi carilah kebahagiaan hidup akhirat dalam setiap aktivitas kita. Itu berarti apa? Niatnya. Ya, niatnya gitu. Nah, kemudian wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupakan bagian kamu di dunia. Karena kita sedang hidup di dunia, maka jalanilah kehidupan di dunia dengan aturan-aturan yang berlaku di dunia. Dan aturan yang berlaku di dunia itu ya juga adalah bagian dari aturan Allah. Maka disebutnya sunnatullah. Ya, sunnatullah artinya aturan-aturan Allah yang berlaku di kehidupan dunia ini. Contohnya apa? Manjadda wajada. Itu adalah aturan Allah yang berlaku di dunia. Tidak terkait dengan masalah akidah kita. Maka yang sungguh-sungguh akan berhasil. Itu contoh orang main bola. Ya, tim sepak bola yang misalnya dia serius berlatih, sungguh-sungguh, meskipun mungkin jarang berdoa, menang dia. Gitu. Sebaliknya, kalau ada tim sepak bola, jarang latihan, tapi malah rajin istighothah gitu misalnya, rajin doa, ya tetap kalah gitu. Karena ini urusan dunia. Urusan dunia itu ada hukumnya sendiri di dunia gitu. Saya teringat ketika 2018, mohon maaf ini mungkin Bapak Ibu yang penyuka bola ya, itu kan ada Piala Dunia di Rusia itu. Itu Saudi partai pertama ketemu Rusia, itu kalah 5-0. Saudi Arabia kalah 5-0. Padahal Saudi kan Islam, Rusia kan komunis ya. Kira-kira begitu. Ternyata kalah 5-0 gitu. Nah, partai ketiga di grup itu mempertemukan Rusia dengan Mesir. Nah, di Kairo itu saya dapat fotonya itu, kawan-kawan di medsos, itu beredar spanduk di sudut-sudut kota itu. Mohon nanti malam sholat tahajud. Nah, kenapa? Karena timnas kita akan melawan tim orang kafir. Wah, kira-kira gitu. Ternyata pas diselidiki nggak ada yang mau tahajud. Setelah dicek, kenapa Anda nggak mau tahajud gitu? Oh, supaya timnas kita kan menang. Jawaban mereka apa? Yang punya Ka'bah aja kalah 5-0, apalagi kita punyanya Fir'aun. Nggak bisa. Artinya apa? Ada ketentuan dunia tetap itu. Tapi saya senang sekali bertanya, bagaimana supaya kita tidak menyandarkan dengan amal kita? Nah, ini menarik sekali. Salah satu petunjuk agama, kita lihat di surah 3, 191 ya. Itulah mengapa ini oleh Al-Quran disebut sebagai ulul albab, orang yang cerdas. Siapa itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Yaitu apa? Akhirat letakkan selalu dalam hati kita. Itu menjadi tujuan kita. Maka ayatnya mengatakan orang yang hatinya selalu mengingat Allah. Mengingat Allah berarti orientasi terus akhir. Gitu ya. Tapi ya tafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Pikirkan apa yang diciptakan oleh Allah. Berarti apa? Untuk pekerjaan-pekerjaan yang harus kita lakukan, maka itu jangan lupa untuk terus kita pikirkan dengan cara yang terbaik. Lakukan yang terbaik semampu kita. Tapi serahkan hasil akhirnya hanya kemudian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana agar kita tidak menyandarkan kepada amal kita tentang apa yang kita lakukan itu, maka bagilah proporsinya itu. Ada ruang yang kita selalu harus berserah diri dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga kemudian ada perintah agama yang harus kita menyempurnakan ikhtiar kita dengan tenaga dan pikiran kita. Itulah makna di Al-Qur'an surah 9105, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluh. Bekerjalah kamu. Allah tidak mengatakan berhasillah, tapi bekerjalah kamu. Berusahalah kamu. Nanti Allah dan Rasulnya akan melihat usaha kamu. Nah, ketika orang itu sudah bekerja dengan sungguh-sungguh dan hatinya menyerahkan, bersandar kepada ketentuan ketetapan Allah, maka hasilnya lebih dari yang kita rencanakan, lebih dari yang kita harapkan. Itulah yang kemudian diterima oleh para rasul, maka mukjizat.
Maka biasanya ada rumus matematika, nih, mau dikoreksi Prof. Adi ya, dikoreksi itu. 1 dibagi 0 sama dengan tidak terhingga. 1 itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. 0 itu siapa? Diri kita yang berhasil berserah diri setelah usaha maksimal. Maka kalau kita sudah berhasil berserah diri dengan hati kita yang tulus ke hadapan Allah, setelah kita berusaha maksimal, maka biasanya kita akan diberi lebih dari yang kita harapkan. Itulah yang dicontohkan para nabi. Sambil contoh misalnya Nabi Musa alaihissalam. Mohon maaf ya, kita lihat surahnya. Contohnya misalnya di surah 26 ayat 62 63. Itu kan dikatakan Nabi Musa itu ketika diperintahkan Allah keluar dari Mesir, dibawalah seluruh Bani Israel lari dari Mesir. Tatkala sampai di pinggir laut, Laut Merah ya, maka dikatakan Fir'aun dan bala tentaranya kemudian sudah di belakangnya. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Tatkala dua golongan sudah saling melihat, pengikut Musa Bani Israel itu kemudian menyimpulkan, habis kita. Kita pasti tersusul. Kenapa? Depannya laut, belakangnya pasukan Fir'aun. Logikanya sudah selesai. Habislah itu. Maju tenggelam, mundur, habis ketangkap. Gitu kan? Tapi Musa mengatakan apa? Gala, sekali-kali tidak. Tidak mungkin. Kenapa? Tuhanku bersama aku. Aku sudah berserah diri. Maka miracle, muncul mukjizat. Pukulkan tongkatmu wahai Musa. Pasti nggak akan terpikir sama sekali cara Allah menolongnya kok. Kalau yang paling logis kan mungkin tiba-tiba ada kapal datang terus diangkut gitu ya. Tapi kok ini dipukulkan tongkatmu, maka kemudian laut menjadi terbelah, jalannya kemudian bisa dilewati. Nah, itulah cara kerja kalau kita sudah berusaha sungguh-sungguh, maksimal berusaha, hati kita berserah diri kepada Allah, maka kita akan diberi lebih dari yang kita harapkan. Terima kasih. Lanjut Mas Denny. Allah. Penjelasan cukup yang sangat detail ya dari Ustaz Ali, nukil dengan beberapa ayat juga dan cukup gamblang. Berikutnya pertanyaannya, Ustaz, ada yang minta ini Ustaz dari Pak Sufyan. Pak Sufyan minta tips dan trik Ustaz terkait menjaga kontinuitas istiqomah spirit di bulan Ramadan, di 11 bulan yang lainnya. Intinya setelah Ramadan ini bagaimana Ustaz? Minta tips dan trik. Terima kasih Mas Pak Sufyan. Berbuat baik itu mudah, apalagi di bulan Ramadan. Tapi untuk istiqomah di 11 bulan Ramadan emang nggak mudah. Yang ini pertanyaan baik sekali ya, menarik sekali itu. Istiqomah, konsisten, selalu berusaha dalam kebaikan itu ya. Ini bukan ormas ya, karena kalau di Jaksel ini Mas Denny, saya kasih informasi, di Jakarta Selatan itu ada ormas namanya Istiqomah. Ikatan suami takut kalau istri di rumah. Istiqomah, bukan itu ya. Gitu. Tolong jangan itu yang dicatat, ini malah dicatat. Jangan. Bagaimana kalau kita lihat petunjuk Al-Quran, paling tidak ada 3 Mas, agar kita istiqomah. Yang pertama apa? Kita berusaha untuk terus bergabung ya bersama komunitas orang-orang yang menurut kita memiliki spirit yang sama untuk istiqomah. Itu satu, itu sangat penting. Karena Allah menyatakan di surah nomor 29 ayat yang ke-69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang bersungguh-sungguh ingin istiqomah menempuh jalanku, pasti kuberikan hidayah. Nah, bentuk kesungguhan itu apa? Iya, berusaha untuk kemudian bergabung, mencari komunitas orang-orang yang menurut kita istiqomah. Apalagi dia sebut manusia itu kan makhluk yang sangat mudah dipengaruhi lingkungan pergaulannya. Ya kan? Maka Rasulullah pesan kalau bisa kamu cari teman itu penjual parfum. Artinya kalau nggak bisa beli parfum, minimal dapat bau harumnya kan gitu. Nah, maka kemudian di Al-Quran juga kita temukan ada orang nyesel gara-gara salah milih teman. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Ya Allah, seandainya dulu saya tidak bergabung berteman dengan si fulan itu. Nyesal ya. Ini Allah sebutkan di surah 27 ayatnya yang ke-28 ya. Nyesal ya, surah Al-Furqan, maaf, surah 25. Nah, artinya apa? Ini penting untuk agar istiqomah. Kemudian yang kedua, agar istiqomah apa? Usahakan juga untuk kemudian mentadabburi ayat-ayat, petunjuk-petunjuk, dan juga kisah-kisah orang istiqomah. Nah, ini penting gitu. Karena tujuan salah satu ayat 25% ayat Al-Quran itu tentang kisah. Tujuan kisah itu apa?
Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak. Itu di surah 11 ayat 123. Kami kisahkan ini 120 ya, agar kamu punya kekuatan untuk istiqomah wahai Nabi dengan membaca kisah-kisah itu, agar kamu istiqomah, hatimu tetap nggak goyah. Kalau kamu dalam dakwah punya masalah, ingat loh, nabi-nabi sebelum kamu juga. Nah, dengan itu maka kemudian Nabi oleh Allah dididik untuk menjadi istiqomah, yaitu apa? Menyampaikan kisah-kisah. Maka cara yang kedua agar kita tetap istiqomah di 11 bulan di luar Ramadan, teruslah kemudian kita mentadaburi ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah SAW dan juga membaca kisah-kisah yang menurut kita mereka adalah teladan baik untuk istiqomah. Dan yang ketiga, jangan lupa terus memohon berdoa kepada Allah. Salah satu doa yang Allah ajarkan akan istiqomah apa? Di surah Al-Imran ayat 8 kita sudah hafal doanya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Tuhan, jangan condongkan hati kami ke dalam perbuatan yang buruk setelah Engkau beri hidayah. Nah, selama Ramadan Engkau beri hidayah, kami ringan berbuat baik, maka Tuhan jangan lagi condongkan ini setelah Ramadan. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kebaikan amal yang kita kerjakan selama Ramadan sebenarnya bukan untuk bulan Ramadan, tapi itu untuk 11 bulan di luar Ramadan. Terima kasih Pak Sofyan. Lanjut Mas Denny. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Berikutnya dari Pak Budi Rustandi, Ustaz. Ini menarik nih Ustaz. Pertanyaannya cukup banyak nih Ustaz. Panjang ya? Kajiannya mungkin nanti bisa dilanjut lagi kayaknya Ustaz. Alhamdulillah ada 508 orang yang bergabung ini Ustaz. Alhamdulillah. Pertanyaan berikutnya Ustaz terkait dengan tadi Ustaz, kualitas diri dari ibadah tersebut. Pertama adalah bagaimana mengukur kualitas diri kita gitu. Karena kadang-kadang kita juga menganggap pertama kualitas diri kita yang buruk tersebut. Yang berikutnya adalah karena tadi kualitas dirinya tadi supaya menghindarkan diri dari hal-hal akhlak-akhlak yang tercela. Bagaimana cara yang harus bisa kita lakukan. Kalau tadi Ustadz menggambarkan di surat Al-Furqan Ustadz terkait ibadur rahman terkait dengan jalan, di sini Pak Budi mengutip khawatirnya terkait dengan jalannya terlihat sombong dan sebagainya. Nah ini bagaimana dengan terhindar tersebut, agar terhindar dari sifat-sifat tersebut. Baik, terima kasih. Prioritas kita memang menghindari hal yang buruk. Maka dalam kaidah fikih itu dikatakan darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Ya kan? Menghindari kerusakan harus didahulukan ketimbang untuk mengambil manfaat. Itulah mengapa kemudian para ulama misalnya menganjurkan kita sholat pakai prokes. Ini kok pakai konsep itu. Kita menghindari keburukan, menghindari madharat, ya kan? Demikian juga kalau kita bergaul atau kemudian misalnya kita berinteraksi dengan seseorang yang justru menimbulkan madharat, maka kita hindari. Itu bagian pengamalan itu. Berarti mutus silaturahim dong? Tidak. Mutus silaturahim itu kalau kita baik, dia baik itu namanya kan rahim kan sayang. Kita sayang, dia punya sayang, kita sambung namanya silaturahim. Ya toh? Kalau dia jahat, terus kemudian kita mau sambung kan nggak nyambung. Maka hindari supaya tidak ketularan kejahatannya. Nah, demikian juga kemudian supaya tidak terjebak pada sikap takabur tadi, kesombongannya itu, maka di antara petunjuk agama apa? Kita ada dua. Petunjuk agama. Yang pertama berkaitan dengan intelektualitas pemahaman kita. Artinya gini, Al-Quran begitu buruk menggambarkan sifat sombong itu, sifat takabur itu, apapun sebabnya. Kan banyak orang menjadi sombong karena beberapa faktor. Ada sombong karena harta, seperti Korun. Ada sombong karena kuasa, seperti Fir'aun. Ada sombong karena cerdasnya, seperti Hamam. Betul? Ada juga orang yang sombong karena ibadahnya. Maka ayat mengatakan apa? Fala tuzakku anfusakum. Jangan menganggap dirimu suci. Karena huwa a'lamu biman ittaqa. Siapa yang takwa yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ada juga sombong karena nasabnya, keturunannya, misalnya gitu. Itulah iblis. Asal kejadiannya gitu dan seterusnya. Maka ketika kita menghindari hal-hal yang buruk seperti itu, harapannya apa? Kemudian dalam hati kita berusaha untuk kemudian menjauhkan dari perbuatan yang buruk itu, termasuk kesombongan seterusnya itu. Nah,
Kenapa Allah menggunakan parameter kesombongan ini? Ini menariknya itu. Karena inilah dosa yang pertama kali dilakukan makhluk manusia. Itu sombong. Makhluk Tuhan, bukan makhluk manusia. Kan ada tiga dosa, tiga kesalahan, tiga keburukan ya, yang itu awal-awal dilakukan makhluk Tuhan. Yang pertama apa? Takabur. Pelakunya siapa? Iblis. Yang kedua apa? Toma. Pelakunya siapa? Moyang kita, Adam alaihissalam. Nabi Adam itu kan tinggal di surga. Suruh nikmati semua fasilitas. Hanya satu saja, jangan dekati pohon ini. Malah penasaran. Padahal yang lain tuh banyak. Oh, nikmat itu. Malah penasaran. Kenapa sih kok dilarang? Ya iblisnya datang. Langsung arang cerita. Hal aduluka ala syatil khuldi. Dam, lu tahu nggak ini pohon apa? Nggak tahu, pokoknya nggak boleh dekat. Saya kasih tahu ya. Ini pohon khuldi. Pohon keabadian. Jadi yang ngarang itu namanya khuldi. Itu iblis sebetulnya. Allah sendiri tidak memberi nama ini pohon apa gitu ya. Maka ini zaman Orde Baru sering jadikan kampanye untuk apa? Untuk jangan mendekati pohon beringin. Nah, kira-kira gitu kan. Kan itu sebenarnya mendekati aja tidak boleh, apalagi nyoblos. Nah, itu namanya politisir ayat itu tidak boleh begitu ya. Nah, yang ketiga apa? Dosa hasad, dengki. Ya. Pelakunya siapa? Qabil, putra Adam. Maka tiga dosa inilah yang sedapat mungkin kita berlindung kepada Allah, memohon perlindungannya agar dijauhkan dari itu semuanya. Dan harapan kita apa? Sehingga kalau membersihkan, nanti kalau dalam tradisi tadi Prof. Adi mengutip Imam Al-Ghazali, dalam tradisi Sufi itu ada 3 tingkatan kan. Yang pertama kita mengosongkan diri di sifat buruk. Ya, kemudian yang kedua apa? Kemudian tahalli. Kalau pertama takhalli itu mengosongkan dari yang buruk, maka tahalli itu berusaha untuk menghias dengan kebaikan. Yang ketiga tajalli, mengekspresikan kebaikan baik itu akhlak yang mulia, yang baik. Tapi sekarang ini memang di zaman akhir itu kita terhindar dari yang buruk-buruk saja itu sudah satu prestasi. Disyukuri gitu ya. Jadi kita untuk diri kita itu nyun sewu enggak usah dituntut berlebihan juga. Harus rajin gini, harus gini, enggak usah. Pokoknya menghindari dosa besar itu sudah prestasi banget. Kemarin itu ada seorang ibu, nyun sewu ini, purnawirawan jenderal itu, ngeluh itu. Pak, suami saya kenapa kok susah Pak tak bangun tahajud itu. Selalu kalau di luar Ramadan itu termasuk Ramadan udah sahur tidur lagi, melongkar gitu. Kenapa kok akhirnya saya tahajud sendirian Pak. Caranya bagaimana supaya dia rajin itu? Saya bilang, Bu, ini zaman akhir, Bu. Ibu bangun tidur, suami masih di samping, itu syukur, alhamdulillah. Karena banyak orang istri yang ketika bangun suaminya nggak ada di sampingnya, nggak tahu tidur di mana gitu. Meskipun belum tahu hajud, yang penting kan tadi sholat subuh tuh, dan sahur, udah syukuri saja, alhamdulillah. Oh, si ibu itu ketawa, oh iya ya Pak, iya. Kan kita seringkali kadang begitu, nuntut berlebihan. Termasuk anak misalnya, kita tuntut, anak saya kenapa Pak, sholatnya kok nggak khusyuk? Usia berapa Bu? SD. Ya Allah Bu, SD dituntut khusyuk. Loh kita udah tua aja nggak khusyuk-khusyuk lah, nuntut SD supaya khusyuk. Gimana sih, kan berlebihan namanya itu. Udah, proses orang itu kita syukuri saja. Termasuk dalam proses beragama ini, tidak usah kemudian ngoyo dan berlebihan, tapi apa? Kita yang jelas istiqomah tadi kata kunci kita. Berusaha sedapat mungkin yang kebaikan-kebaikan betapapun sederhananya kita kerjakan dengan istiqomah. Karena Rasulullah bersabda, ahabul a'mal adwamuha. Amal yang dicintai Allah itu yang dikerjakan dengan istiqomah. Wa in qalla, meskipun itu kecil atau sederhana. Terima kasih Mas Denny. Lanjut. Siap. Berikutnya mungkin Pak Rektor, mungkin ada pertanyaan Pak Rektor. Oke. Alhamdulillah, terima kasih. Pak Rektor nggak usah nanya, sebetulnya japrian aja Pak Rektor. Nah, kita japrian aja nanti. Iya. Monggo lanjut. Jadi alhamdulillah bisa silaturahim dan mendapatkan siraman rohani untuk rekan-rekan semua, untuk saya termasuk dalam rangka muhasabah untuk terus memperbaiki diri. Nah, dalam kehidupan organisasi kita itu kan memiliki tujuan lah. Ada visi juga, untuk mencapai tujuan itu mungkin kita juga menyelipkan harus ada prestasi. Nah, sementara untuk meyakinkan rekan-rekan semua bahwa mengakselerasi tujuan itu, untuk mencapai tujuan itu tentunya
perlu kebersamaan. Maka kalau di istilah organisasi, maka ditanamkanlah culture gitu. Nah, dalam hal terkait dengan ini, tentunya kita juga hidup dalam keberagaman, diversity. Nah, kira-kira bagaimana tips untuk seperti halnya apa yang dilakukan Rasulullah untuk masyarakat Madinah dalam rangka visinya tercapai, tentunya dari sisi organisasi juga tetap memiliki prestasi, karena biasanya sustainability itu juga ada kaitannya dengan prestasi seperti itu. Nah, semoga mendapatkan gambaran yang bisa mencerahkan atau tambahan paling tidak motivasi untuk terus semangat menjalani amanah ini. Monggo, Pak Ali. Makasih Prof. Makasih Prof. Aduh, ini pertanyaan berat kalau gini saya. Baik, baik. Merujuk kepada apa yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau kita rumuskan begini. Rumus dalam konteks konkretnya begini. Agar meraih prestasi yang maksimal itu apa yang dilakukan Rasulullah, misalnya dengan merumuskan Piagam Madinah, dengan memimpin masyarakat Madinah yang plural, itu adalah kita menguatkan kesamaan kita dan bertoleran atas perbedaannya. Poin kita di situ. Jadi atas kekuatan sebagai sesama warga Madinah saat itu, sebagai dalam tanda kutip warga bangsa ya, itu kemudian dikuatkan itu dengan ikatan perjanjian itu. Tapi Nabi juga menghargai kalau perbedaan itu memang tidak bisa disatukan, maka dalam konteks orang Yahudi ya tetaplah kamu jadi Yahudi, maka lakum dinukum waliyadin. Dalam konteks kita di organisasi, saya kira ketika kita bisa menyatukan visi kita satu untuk organisasi kita, untuk institusi kita, untuk prestasi kemajuan organisasi kita, mari kita satukan. Kita cari banyak persamaannya. Ya, dan sekian persamaan yang kita miliki, semua pihak yang ada di institusi kita kuatkan, kita kokohkan, kita satukan gitu. Tapi pada saat yang sama penyatuan ini tidak harus kemudian mengorbankan sisi-sisi kelebihan masing-masing atau perbedaan yang ada. Ya sudah ditoleran. Karena memang tidak mungkin membangun. Nah, ini kalau kita kaitkan ini Prof dengan kehidupan rumah tangga ya. Kenapa redaksi akad nikah itu dua? Saya nikahkan dan kawinkan. Angkah tuka wa zawwajtuka. Enggak boleh diganti loh. Misalnya saya nikahkan dan saya serahkan, itu nggak boleh itu. Atau saya nikahkan dan saya jodohkan kamu, nggak, tetap dua itu redaksinya. Secara fikih begitu. Saya nikahkan dan kawinkan. Ini makna filosofinya adalah nikah itu menyatu, kawin itu berpasangan. Kalau menyatu itu dalam cita-cita, dalam spirit untuk membangun rumah tangga yang sakinah dunia akhirat, itu harus satu, nggak boleh ada yang kemudian satu ngalor satu ngidul gitu, harus satu itu visinya gitu. Tapi dalam meraih visi itu tetaplah kemudian kita berdiri di atas aspek kelebihan masing-masing dengan bersikap toleran dan menghormati. Maka sebagai perempuan, sebagai istri, ya jadilah istri yang baik. Sebagai suami, lakukan tugas suami yang baik. Nah, demikian juga dalam konteks institusi kita, saya kira apa yang dicontohkan Rasulullah itu menguatkan yang sama. Ya, apalagi persamaan kita kan banyak sekali dalam sisi apapun itu ya. Dan kemudian kita bertoleran sekaligus menghormati atas kelebihan, dan itu boleh jadi ada perbedaan di situ. Termasuk menyikapi perbedaan dalam konteks beragama kita. Sesama Muslim terkadang ada madhab yang berbeda-beda, maka kita ada kesepakatan di situ. Samaan kita banyak, rukun iman kita sama, rukun Islam kita sama. Ya kan, kita juga sepakat kita perlu punya akhlak yang baik, bahwa kemudian ada sedikit perbedaan tentang furu'iyah, tentang khilafiyah, maka kita saling menghormati. Nah, kalau kita berorientasi ke situ, kita sangat yakin organisasi institusi kita termasuk Telkom University ini bukan hanya akan lari, akan melompat. Ya, akan prestasinya akan melompat. Karena begitulah cara kerja Allah tadi. Kalau ingin ketika hambanya sudah melakukan yang terbaik dengan mensinergikan semua kemampuan dan kekuatan yang ada, dan kemudian bersungguh-sungguh juga memelihara rohaninya untuk berserah diri, maka Allah memberi lebih dari yang kita harapkan. Terima kasih Prof. Matur nuwun. Nuhun. Monggo Mas Yeni. Jazakallahu khairan. Afwan. Ustaz, mohon maaf sebelumnya karena sudah menjelang jam 11. Saat ini pertanyaan, dan saya juga minta maaf kepada Bapak Ibu sekalian karena di waktu Jumat gitu. Saya pikir ini kayaknya perlu ada, kalau main bola kata
Ustaz Ali tadi ada perlu injury time katanya. Ya. Tapi sepertinya waktunya tidak memungkinkan Bapak Ibu sekalian. Izin mungkin pertanyaannya diakhirkan tadi sampai di situ Bapak Ibu sekalian. Semoga nanti ada waktu berikutnya. Saya jujur saja menarik sekali kajian dari Ustaz Ali Nurdin ini. Pak Ustadz menyampaikan banyak hal, pandangan-pandangan di dalam Al-Quran, bahkan satu kata saja, an sama fi saja di dalam surat Al-Ma'un tadi saja ternyata punya mengandung makna yang begitu besar menurut Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum mungkin diakhiri Bapak Ibu sekalian, izin promosi Prof kegiatan ini ada iklan Prof dari dari Najis melaporkan kegiatan-kegiatan donasi yang Bapak Ibu kumpulkan lewat Najis. Berikut Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak atas partisipasinya dalam kegiatan untuk berbagi di sekitaran kampus Telkom di sini. Dan ini masih menerima program sekotak nasi. Silakan Bapak Ibu sampaikan donasi tersebut, dan kemudian ada juga zakat fitrah yang bisa Bapak Ibu titipkan juga lewat Lazi Samsul Ulum, masjid di kampus Telkom University. Berikutnya juga ada zakat THR, nah ini ya, zakat THR, terus kemudian ada zakat yang lainnya, zakat mal dan yang lainnya. Nah ini kegiatan sedekah, zakat, infak dan sebagainya. Nah ini paket sembako Ramadan yang Bapak Ibu sekalian juga bisa titipkan dananya, satu paket 75.000 dan rencana akan dibagikan 1.000 paket di sekitaran kampus Telkom University, Dayakolot, Sukapura dan seterusnya. Mungkin itu yang bisa disampaikan Bapak Ibu sekalian. Lebih lanjutnya nanti bisa dikontak kepada langsung mungkin berkunjung ke masjid atau bisa kontak ke nomor-nomor kontak yang mungkin sudah tersebar juga Bapak Ibu sekalian untuk lembaga penerimaan zakat. Baik, mungkin kita sudah di penghujung acara, Ustaz Ali. Pak Ustadz, izin untuk sebelum menutup, mohon berkenan untuk ditutup dengan doa dari Pak Ustadz untuk acara hari ini. Baik, mohon ikhlas saja Bapak sekalian. Marilah kita membaca surah Al-Fatihah yang kita niatkan sebagai doa-doa kita semuanya. Kita berdoa untuk kampus kita tercinta, Telkom University ini semoga menjadi kampus terdepan, unggul, yang mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Juga kita selipkan doa untuk keluarga kita semuanya. Semoga Allah senantiasa memberikan keridhoannya, sikap istiqomah kita semuanya. Dan juga mungkin ada saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah, semoga diberi kesabaran, kekuatan. Yang sedang punya kesulitan diberi kemudahan, yang punya hajat yang baik semoga dikabulkan. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih dan mohon maaf. Terima kasih Pak Rektor dan semuanya. Sami-sami. Terima kasih banyak. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz Ali Nurdin atas waktunya. Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak atas kehadirannya pada kesempatan pagi hari ini. Tadi mengutip perkataan dari Ustadz Ali Nurdin tadi menyampaikan bahwasanya puncak dari kualitas diri kita adalah takwa. Dan takwa itu ada 3 hal. Yang pertama ditunjukkan dengan keimanan yang kokoh, yang kedua adalah istiqomah dalam ibadah, dan yang terakhir adalah ditunjukkan dengan akhlak yang mulia. Semoga puasa ini, di akhir puasa tersebut, kita bergerak la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa dan mempunyai 3 karakteristik tersebut. Itu saja mungkin dari saya, selaku MC, mohon maaf atas segala kekurangan yang ada pada acara pada pagi hari ini. Semoga banyak manfaat yang bisa kita dapatkan, untayan tausiah yang didapatkan dari Ustaz Ali tersebut. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Ditutup dengan lafaz hamdalah dan istighfar. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa pada kegiatan tabligh berikutnya Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.